Yo, what's up guys? Welcome back to Basic Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di samping kita sekarang udah ada sebuah handheld gaming PC ya dari Aya Neo, yaitu Aya Neo Air Plus. Dan kalau kalian inget-inget, kita tuh pernah bahas produk atau brand Aya Neo ini sekitar 10 bulan yang lalu ya. Itu adalah salah satu handheld gaming PC pertama kali gue cobain waktu itu, karena posisinya Steam Deck lagi mahal banget. Gue cuma dapatnya itu, tapi sekarang gue juga udah trade barang itu sama Steam Deck waktu itu, karena ada yang ngajak tukeran setelah gue bahas konten itu, dan gue ya nggak nyesel sih sekarang punya Steam Deck dibandingkan sama yang waktu itu ya. Nah, gimana dengan yang satu ini? Ini cukup menarik sih, karena si Aya Neo Air Plus ini menggunakan spesifikasi yang notabene lebih tinggi daripada Steam Deck, tetapi ukurannya jauh lebih kecil ya dibandingkan sama si Steam Deck. Mungkin sekecil Nintendo Switch Lite katanya. Penasaran banget kan? Makanya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita bahas videonya. Ini dia buat Aya Neo Air Plus. Let's go. So yes, ini dia Aya Neo Air Plus. Dari kotaknya sih enteng banget sih, dan kecil juga ya kalau kalian lihat dari bentuknya si konsolnya. Nanti kita bandingin dari segi bentuknya. Sekarang kita cek untuk bagian spek. Tadi mungkin juga kalian udah baca, ini dia. Dia menggunakan si AMD Ryzen 7 6800U. Nah, AMD 6800U ini adalah mobile processor dari AMD yang menggunakan graphics Radeon 680M berbasis RDNA 2. Waktu itu kita pernah bahas juga ini di video mini PC berbasis AMD, yang mana performanya memang terkenal jos buat gaming. Kemudian dia warna Glacier Blue, 16GB dengan storage SSD 512GB, dan udah pakai Windows 11. Ya, sisanya ini adalah kayak isi-isinya gitu ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarinnya. Oke, langsung saja kita buka. Oke. Real gamers, no gamers. Kayak Razer gitu ya. Kayak ini untuk logo Aya Neo-nya ya. Tadi mungkin udah pada tahu. Nah, di bawah kita dapat aksesoris nih ya. Ada 2 buah USB converter gitu ya. USB-C ke USB biasa. Kemudian ada charger. Nah, ini chargernya mirip sih sama yang dulu kita pernah cek juga, 65 watt untuk maksimumnya ya. Dan pakainya USB Type-C power delivery. Jadi kalau charger kalian yang udah USB-C semuanya bakalan aman. Oke, di bagian atas ada beberapa kertas-kertas ya, yang, buset deh, banyak bener. Dan ini untuk Aya Neo Air Plus, tombol-tombol ABXY, joystick-joysticknya, tombol Aya, dan lain-lain dikasih lengkap semua. Untuk spek, port Type-C dia ada 2 ya. Kalau gua cek ya, top function dia ada PD 3.0, DisplayPort 1.4, bisa 4K 60Hz, dan USB 4. Jadi dia support charging juga buat port USB-C di atas dan di bawah. Nah, untuk triggernya sendiri, ini katanya udah pakai Hall sensor, yang artinya dia bakalan minim drift ya, dan bakalan lebih akurat lah katanya, dan lebih awet dalam penggunaan jangka panjang. Ini dia. Wah, si Aya Neo Air Plus. Kecil banget cuy. Ini warnanya kebetulan mirip ya sama yang kita punya waktu itu, Aya Neo Next, warna biru muda juga, warna biru beat ya kalau gue bilang. Enggak lah, ini biru-biru yang baby blue gitu, cakep banget sih. Aya Neo kalau urusan finishing sih menurut gue top notch banget mereka. Mereka bisa ngasih device yang feelingnya premium banget gitu ya. Tapi gila, ini kecil banget sih. Dan super enteng juga, nanti kita timbang. Masih ada kertasnya, kita kletek dulu aja ya. Dan yes, ini dia untuk layar. Ini layarnya ukuran 6 inci, sambil kita langsung hidupin aja ya, pakai tombol bagian atas. Ada RGB-nya ya di bagian joysticknya ini, dan kalian mungkin bisa dengar suara kipasnya ya, lumayan kenceng. Nah, kita langsung masuk ke Windows-nya, dan memang yes, ini adalah handheld berbasis Windows 11, Windows 11 ya. Jadi berbeda sama yang ada di Steam Deck yang menggunakan SteamOS berbasis Linux. Yang mana menurut gue sebenarnya Windows tuh agak-agak repot ya kalau dipakai di touchscreen, terutama layar yang ukuran kecil kayak gini. Tapi gue ada beberapa tips yang nanti gue juga bakal share ke kalian, biar kalian bisa maksimalin kalau kalian nanti one day beli Windows handheld. Karena kan sekarang lagi rame banget Windows handheld, salah satunya ROG Asus, yang bakal ngerilis juga ROG Ally ya. Itu katanya juga bakalan game changing banget, karena katanya harganya juga bakalan affordable. Kita masuk ke sini.
Oke, guys, ini dia kita udah masuk ke home screen ya, tapi ini home screen-nya masih berbahasa Mandarin ya. Nah, ini gue udah install beberapa games juga, ada Hogwarts, Spider-Man, FIFA, dan Forza, nanti kita tes. Tapi ini gimana ya cara ganti bahasanya ya, biar bisa bahasa Inggris ya. Nanti gue akan coba cek aja. Cuma yang kita lihat di sini adalah dia ini namanya Aya Space, bisa dibilang kayak semacam tema atau semacam launcher ya. Kalau kita bilang mungkin buat bahasa smartphone-nya itu, dimana kalian bisa ngatur-ngatur nih kayak games-gamesnya. Di sini kalian bisa atur CPU-nya, penggunaannya bisa 10 watt, 5 watt, 20 watt. Itu ya bisa diatur dari sana. Kipas juga pengaturannya kalian bisa atur kipasnya sekencang apa nih, cuma bahasanya juga ya begini guys, gue juga masih bingung. Nah, untuk layarnya resolusinya ini 1080p, jadi layarnya ini lebih tinggi resolusinya dibandingkan sama Steam Deck ya. Steam Deck ini cuma 800p, tapi dia ukurannya lebih gede di 7 inci. Oke, so sebelum gua tes game, gua pengen mention aja sih satu hal yang menurut gua menarik dari Windows Handheld sekarang adalah gua itu main FIFA guys, dan FIFA 23 di Steam Deck itu nggak compatible. Makanya ketika gua kemarin ditawarin sama Aya buat nyobain ya si Aya Neo Air Plus ini, gue bilang yes, why not, karena gue penasaran banget pengen main FIFA di handheld ya, yang kecil yang kita bisa bawa kemana-mana. Plus Steam Deck juga dari segi ukuran kan gede banget ya, makanya itu yang mungkin bisa jadi poin plus kalau kalian pilih yang ukuran-ukuran kecil kayak gini. Nah, sekarang kita langsung tes aja ke bagian game biar kalian bisa lihat performance daripada si Aya Neo Air Plus dengan chip AMD 6800U ini. Ini gue mau coba ngidupin FPS monitor ya guys, tapi kan kita nggak punya mouse keyboardnya. Nah, ini salah satu kekurangan nih daripada si Windows Handheld ya. Jadi kita tuh memang mesti nyiapin mouse dan keyboard, karena kan biasa kita berinteraksi dengan Windows itu pakai mouse dan keyboard. Kalau kita pakai touchscreen gini tuh kecil-kecil banget, jadi kadang agak-agak susah gitu ya. Ini gue coba zoom sedikit ya biar kalian bisa lihat. Nekennya itu ya kayak hit and miss gitu loh jadinya. Berbeda sama Steam yang memang dirancang untuk touchscreen interface gitu, jadi lebih gampang memang pemakaiannya. Pas pakai Windows nih gue struggle banget, gue sampai setiap kali mesti bawa keyboard dan mouse gitu kemana-mana. Tapi ini kita setup bentar sambil dia download sedikit, habis itu kita play game ya. Oke guys, ternyata tidak semudah itu. Mau main gamenya kita mesti install dulu, dan tadi gue sempat pakai touchscreen tapi susah, akhirnya gue decide pakai mouse dan keyboard. Dan inilah yang kerap terjadi ya, bisa dibilang ya, dari gue pengalaman pakai si Aya Neo Next yang handheld konsol pertama gue kemarin, itu saya mesti selalu bawa ini. Dan di Steam Deck itu jarang banget terjadi, karena di Steam Deck itu dia ada kayak trackpad-nya gitu loh, sama keyboardnya itu juga responsif. Oke, finally aplikasi EA-nya keinstall juga. Jadi saran gue kalau kalian yang pengen main FIFA ya, jangan download EA-nya dari aplikasi Steam, tapi download EA-nya langsung dari websitenya si EA sendiri. Stress. Oke, untuk tes game yang pertama kita langsung aja main Forza Horizon 5. Ini resolusinya di Full HD, 1080p, settingannya low. Nah, untuk gameplaynya sendiri seperti kalian lihat mulus banget. Ini dapat nyaris stabil di 60 fps. Ya ada sedikit naik turun untuk fps-nya, cuma mostly hampir lock nih ya, 60 fps. Dan grafisnya memang walaupun low, ini tetap menurut gue bagus banget sih. Bener-bener game racing yang gue masih amazed ya. Gue baru tahu kalau Forza itu sekeren ini. Game kedua, gamenya Harry Potter yang lagi hype, Hogwarts Legacy. Ini resolusinya kita tes dulu pakai Full HD, tapi pakai upscale FSR ya. Biar lebih enteng, tapi seperti yang kalian bisa lihat, kalau pas lagi naik sapu terbang nih, ini cuma dapat 30-40 fps di kondisi outdoor nih ya dia ya. Jadi kita coba turunin sedikit ke 720p, yang mana memang lebih enteng, tapi kualitas gambar sedikit menurun. Ini bisa sampai 50-60 fps di kondisi tertentu di dalam kampus Hogwarts-nya. Cuma memang game ini tuh belum optimal banget ya dari segi grafis, jadi butuh spek yang lumayan tinggi, dan ya seperti yang bisa lihat frame rate-nya masih naik turun dan ya lumayan berat lah. Game ketiga, nah ini dia yang paling ditunggu, FIFA 23, game yang gua pengen banget main. Ini kita main di resolusi Full HD. Ini patah-patah banget ya, terutama di bagian cutscene itu bisa sampai 20 fps bahkan di bawahnya. Dan akhirnya kita turunin juga ke 720p kayak Hogwarts Legacy tadi, baru bisa lebih stabil, terutama pas lagi main di lapangannya ini bisa sampai 60 fps ya di settingan kamera yang tele gua pakainya ini ya. Walaupun again di cutscene itu masih agak semi patah-patah, terutama nih pas kita ngegol ya, dia bisa turun sampai belasan fps pas selebrasinya. Oke, so itu tadi untuk testing gamenya. Buat experience mainnya sendiri menurut gua overall sih enak ya, enteng. Cuma memang pertama dari analognya ini kurang fleksibel ya, berasa
terlalu tipis jaraknya, kurang enak, kurang luwes gitu jadinya kalau untuk pergerakan movement terutama buat main FIFA. Tapi untuk segi L1 R1 juga ini agak tebel menurut gue, jadi butuh power lebih buat neken karena gue pakai R1 buat sprint. Tapi untuk L2 R2 di tombol belakangnya ini enak sih menurut gue, jaraknya masih pas, dan dari segi overall bentuknya juga tadi gue bilang enteng, tapi memang berasa agak anget sih di sisi-sisinya, bikin tangan sedikit keringetan. Nah, selain itu juga mini PC ini capable banget buat emulation dari game jadul sampai ke game PS3 hingga Nintendo Switch, yang videonya kalian bisa cek di YouTuber-YouTuber luar negeri kayak Retro Game Corps ataupun ETA Prime. Oke, so guys, itu tadi tes gaming buat Aya Neo Air Plus. Menurut gua memang mungkin terkendala sama ukurannya yang kecil kali ya. Jadi cooling performance-nya agak terbatas yang mengakibatkan performance daripada si chipsetnya nggak gitu bisa maksimal gitu gua ngelihat. Cuma mungkin gua masih akan nge-tweak lagi, dan gua akan update kalian kalau ada performance upgrade-nya kayak benchmark-nya gimana aja. Paling satu yang gua pengen share tips, misalnya nanti ke depannya kalian bakal beli handheld Windows kayak gini ya, atau kayak nanti ROG Ally atau si yang produk-produk yang lain yang akan datang. Gue pengen share ke kalian ada pakai tips, yaitu Steam Big Picture. Apa sih Steam Big Picture? Steam Big Picture tuh kayak kalian pakai Steam Deck, tapi dalam bentuk UI-nya aja kayak tadi yang punya Aya Neo, Aya Space itu ya. Oke, jadi caranya tinggal klik setting di Steam, terus pilih interface, dan start Steam in Big Picture. Dan dua ini ya, run Steam when my computer starts. Nih kalau gue zoom in lagi nih, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi setiap kalian restart, nanti dia akan langsung masuk ke interface yang ala-ala di Steam Deck. Nah, kita coba aja sekarang. Oke, masuk ke Windows. There you go. Nah, jadi by the time kalian start si PC handheld kalian ini, dia langsung masuk ke si Steam UI-nya. Yang mana ini kalau kita jajarin ya sama Steam Deck, tuh sama kan layoutnya kan. Cuma ini Steam Deck gue udah agak gue modif-modif dikit, tapi intinya ya kalian bisa pakai interface yang sama, dan ini lebih controller friendly gitu kan. Kalian kalau kalian pengen main tinggal pencet ini, tinggal langsung play aja tanpa perlu tuh dia langsung jalan. Jadi intinya ya mesti agak repot sedikit aja pas di awal gitu guys, buat kalian setting-setting semua gamenya, semua yang kalian pengen mainin, bisa kalian masukin ke dalam sistemnya, terus kalian tinggal hidupin si Steam Big Picture mode tadi. Oke, sedikit perbandingan aja nih guys ya, ukuran layarnya si Aya Neo dengan si Steam Deck. Dan kalau kalian bisa lihat mungkin dari segi kualitas gambar, layar yang ada di Aya Neo ini lebih vivid ya warnanya ya. Nah, ini Steam juga gue belum yang paling terang. Nah, paling terangnya segini. Mungkin kalian bisa sedikit perbandingan ukuran 6 inci sama 7 inci. Satu lagi nih, kalau kita compare sama Nintendo Switch. Tuh, layar Nintendo Switch ini OLED 7 inci. Aya Neo Air Plus 6 inci. Steam Deck 7 inci. Nah, dari segi ukuran device bisa dibilang si Aya Neo ini lebarnya kurang lebih sama dengan Nintendo Switch OLED, tapi tingginya sedikit lebih pendek ya. Sedangkan Steam Deck ya kalian bisa nilai sendiri aja. Sekalian mungkin ya, gue pengen bandingin beratnya dulu aja nih. Aya Neo ini di 518 gram ya. Oke, kita pindah ke Steam Deck di 676 gram. Sebagai pembanding, saya pakai Nintendo Switch. Ini tapi Switch yang OLED ya, yang gue pakai ya. Yang agak gedean dan lebih berat sedikit, itu di 437 gram. Yang biasa itu lebih enteng lagi berarti. Oke, satu catatan lagi dari segi device ya, adalah kalau yang pakai Windows ini menurut gua agak ribetnya pas dia tuh sleep ya. Kalau di Steam ya, kita tuh bisa langsung sleep kan. Oke, kita hidupin, tinggal pencet aja. Sedangkan di Windows, kita hidupin. Tuh, kita mesti nunggu dia boot dulu, dan ya mesti masukin pin dulu, tapi ya kurang lebih bisa sih, agak lama sedikit aja nunggunya gitu. So guys, I think itu aja buat unboxing dan first impression dari Aya Neo Air Plus.
Memang konsol ini menjanjikan performance maksimal ya dengan ukuran yang sangat kecil, tapi memang penyataannya tidak semudah itu, terutama buat konsol yang menggunakan OS Windows ya. Dari segi performance memang gue bisa bilang ini 11-12 sama Steam Deck. Cuma memang dari segi portability ya, memang ini kecil banget. Mungkin kalau kalian punya kantong yang gede, ini bakal lebih gampang juga dimasukin ke sana. Kalau gua kategoriin, kesulitannya tergolong tinggi ya buat orang awam gitu, karena harus setup segala macam. Tadi kayak kita buat main FIFA aja itu susah setengah mati. Untung tadi ada tips dari salah satu kreator Indo juga, nanti gua link aja tipsnya di bawah. Itu kita baru bisa main, tapi ya performance-nya juga masih kurang optimal gitu. Sedangkan ya kalau gua bilang dari segi tingkat kesulitan, Steam Deck itu masih lebih gampang untuk dimengerti, bisa dibilang, karena OS-nya tadi ya, sistem OS operating system-nya masih lebih user friendly, lebih touch friendly dibandingkan sama si Windows ini. Nah di Windows ya triknya tadi kalian bisa pakai sistem big picture yang tampilannya mirip kayak si ya SteamOS. Kalau ngomongin yang paling mudah ya pastinya kayak Nintendo Switch, itu yang proper konsol. Kalau Steam itu ya setengah-setengah, kayak setengah konsol, setengah PC. Kalau ini ya masih bisa dikategorikan sebagai PC banget, tapi bentuknya jauh lebih kecil, yang mana ya kalian bakal membutuhkan keyboard dan juga mouse. Jatuh deh dia. Dan dari segi harga sendiri kalian bisa cek ini starting dari $789 untuk yang varian terkencang ya, AMD 6800U. Ada varian yang lebih murah yang pakai Intel, Mendocino segala macam, kalian bisa cek aja. Mereka lagi live campaign-nya di Indiegogo. Nanti linknya juga gua akan taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Tapi kalau gua bisa kasih advice, menurut gua better tunggu aja, karena ya untuk saat ini masih agak sedikit nanggung kerasanya performanya ya, terutama di ukuran kecil kayak gini. Mungkin kalau kalian yang kayak tadi gue bilang di awal ada ROG Ally, tapi ROG Ally itu bentuknya gede banget. Mungkin kalau kalian belum punya Steam Deck, itu bisa jadi pilihan menarik. Tapi Aya sendiri, ini gue masih agak bingung sama Aya Neo, karena mereka itu ngerilis device banyak banget ya. Selama kemarin kita terakhir cobain Aya Neo Next 10 bulan yang lalu, itu mereka udah ngeluarin Aya Neo R, Aya Neo Geek, Aya Neo 2, sama ini Aya Neo R Plus. Jadi 5 device selama kurang lebih 10 bulan. Jadi per 2 bulan mereka keluarin device baru, yang mana itu agak membingungkan sih jadinya ya. Karena ya kalian baru beli tiba-tiba udah keluar 2 bulan udah keluar yang lebih bagus lagi gitu kan. Makanya agak disayangkan. Tapi ya itu aja bisa jadi pertimbangan kalian. Dan let me know gimana pendapat kalian soal device yang satu ini, kira-kira pengen ditesin apa lagi. Karena gue juga masih ada satu handheld gaming PC lagi yang bakal datang, yang mana ini emang gue pengen banget karena gue beli sendiri juga, gue ikutan campaign-nya. Stay tuned for that, jadi jangan lupa bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe ke YouTube channel, dan itu aja. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao. Ini kecilnya oke sih memang, tapi ya FIFA masih belum maksimal ternyata.